Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selama kita tobat, nah Allah akan menerima tobat kita. Asal tobatnya memenuhi syarat. Jadi kalau istighfar itu bukan tobat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu bukan. Anas, dari Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Anas radhiyallahu anhu qala, Anas berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, pernah bersabda, qala Allah taala, Rasulullah bersabda bahwa Allah telah berfirman. Artinya hadis ini hadis qudsi, yaitu firman Allah yang langsung diajarkan kepada Rasulullah dan oleh Rasulullah disampaikan ke sahabat. Qala Allah taala, dan Allah berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Artinya, ya ibna Adam, hai anak Adam, innaka ma da'awatani wa rajautani, selama engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, dan mengharap ampunanku, selama engkau berdoa kepadaku dan mengharap ampunanku, maka aku akan ampuni kamu apapun dosa yang telah kamu lakukan. Sebesar apapun dosa-dosa yang telah kamu lakukan, selama kamu berdoa memohon ampun kepadaku dan berharap atas ampunanku, maka aku akan ampuni kamu wala ubali, dan aku tidak peduli dengan dosa-dosa sebanyak apapun yang telah engkau lakukan. Ini langsung firman Allah. Ya ibna Adam, lau balagot zunubuka ananas sama sumastaghfarni ghafartu laka. Hei anak Adam, ini firman Allah. Hei anak Adam, lau balagot zunubuka, meskipun dosa-dosamu menumpuk sampai memenuhi seluruh langit dan bumi, semua istighfartani, kemudian kamu minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku niscaya akan ampuni kamu. Selama kamu meminta ampun kepadaku, firman Allah, meskipun dosa-dosa kamu numpuk sampai memenuhi langit dan bumi, jika kamu mohon ampun kepadaku, aku ampuni. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah juga berfirman, ya ibna Adam, innaka lau ataitani bikurabil ardi khotoya summa lakitani la tusyrik bi syai'an wala ataituka bikurabiha maghfirah. Hai anak Adam, jika engkau nanti menghadapku dengan tumpukan dosa sebanyak hamparan bumi, dan kamu menemuiku selama kamu tidak mensekutukan aku, la ataituka bikurabiha maghfirah,
aku niscaya akan menerimamu dengan hamparan ampunan sebesar itu pula. Artinya nanti ketika kita meninggal dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan, dosa itu walaupun banyaknya sebanyak hamparan bumi, kita menghadap Allah, selama kita tidak mensekutukan Allah, maka Allah akan menerima kita dengan hamparan seluas bumi ampunan. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Jadi pada akhir kitab ini Imam Nawawi menuliskan hadis Nabi tentang tafaul namanya, harapan atas ampunan Allah. Jadi ini tentang agar kita berdoa dan berharap kepada Allah. Jadi hidup itu ada dua. Satu, dalam satu segi kita takut kepada Allah, takut dari murka Allah. Terutama ini yang orang banyak dosa. Yang orang banyak dosa itu harus rasa takutnya kepada Allah harus banyak. Harus banyak. Biar dia nggak berani melakukan dosa, harus diperbanyak rasa takutnya. Nah, yang kedua, berharap. Harapan itu penting, ya. Harapan bahwa Allah akan mengampuni kekurangan kita dan dosa-dosa kita dan akan menerima amal ibadah kita. Ya. Cuman ya harapannya harus disertai dengan perbuatan. Kalau tiap hari berharap masuk surga, sholat nggak pernah, sodako nggak pernah, maksiat tiap hari, ya itu namanya bukan harapan, ngelecehin. Sama aja orang ingin punya anak tapi nggak punya istri, kan sulit. Orang pengen panen tapi nggak pernah nanam pohon, nanam padi, contohnya dia pengen panen, dia susah. Sama, orang berharap pengen masuk surga sementara dia nggak pernah melakukan kebaikan, kan naif namanya. Harapan tanpa usaha itu naif, ya. Adapun orang yang berusaha tapi nggak punya harapan, itu juga salah juga. Itu namanya pesimis. Wah, saya kayaknya nggak yakin saya masuk surga. Jangan pesimis. Kita tetap harus punya harapan bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selama kita mau berdoa mohon ampun. Contohnya dalam doa Allahumma firli zunubi wali Allahumma firli wali daya warahmah. Jadi itu doa-doa memohon ampunan kepada Allah atau memohon petunjuk. Allahumma hadina biman hadait, seperti itu. Ihdinas siratal. Itu selama kita mau berdoa, dan dalam doa juga harus berharap. Kita berdoa tapi nggak punya harapan, saya doa tapi kayaknya nggak yakin doa saya makbul. Nah, nggak bisa. Mestinya ketika doa harus dipenuhi, dibarengi dengan harapan. Yang kedua, berdoa juga harus ada adabnya biar diterima. Adabnya kan ada 6 kalau nggak salah. 1, ya, menghadap kiblat. Yang kedua, punya wudu. Yang ketiga, sebelumnya istighfar. Terus hamdalah, memuji Allah, baca sholawat, menengadahkan tangan. Menengadahkan tangannya yang begini. Jadi hati, ya, wajah menghadap kiblat, terus telunjuk jari menghadap langit seperti ini, dan hati langsung menghadap Allah. Jadi kiblatnya ada 3. Kiblat tubuh itu Ka'bah, kiblat hati itu Allah,
Nah kiblat menunjuk itu langit. Karena nggak boleh mata kita ke atas. Ketika doa nggak boleh mata ke atas. Pernah suatu saat kamu pada Nabi Ibrahim apa siapa ketika berdoa matanya ke atas, saya colok katanya mata kamu dengan timah panas. Nggak boleh. Jadi justru yang menghadap langit itu tunjuk mata tunjuk hanya begini tuh. Nggak boleh mata tetap harus tunduk. Nah itu jadi adab-adabnya. Waktunya juga dalam berdoa biasanya berdoa itu setelah kita melakukan kebaikan. Itu yang makbul. Makanya habis sholat fardu itu kesempatan untuk berdoa. Karena kita sudah mengabulkan, memenuhi perintah Allah, maka kita diberi hak juga untuk meminta kepada Allah. Itu, jadi ada adab-adabnya, waktunya, seperti itu. Jadi jangan pede banget, nggak usah doa, nggak makbul, sok tahu. Sok tahu itu orang yang nggak makbul. Nggak usah bareng-bareng berdoa, katanya nggak makbul. Lah emang dia yang menentuin makbul nggak makbulnya kan? Seperti itu. Doa itu dan bagusan jamaah kalau berdoa. Karena kenapa? Kalau berjamaah doa, mungkin diantara yang mengaminkannya itu ada orang soleh, ya kan? Di antara 20 nih, Ustaz Masudi doa. Di antara 20 itu ada yang ngucapin amin, dan kebetulan salah satunya ada orang soleh. Kan diterima tuh doa tuh. Akhirnya kita ke bawah-bawah. Nah kalau doa sendirian, kalau kita benar, jadi sok pede bahwa doanya makbul, dia doa sendirian. Jadi itu bentuk takabur. Jadi merasa kalau orang lain yang doa nggak makbul, bahwa kalau dia berdoa makbul itu kan secara ini bahwa merasa dia paling hebat, sombong. Dan itu walaupun ada satu titik rasa sombong dalam hati seseorang, diharapkan masuk surga. Gitu. Nah ya, jadi ada waktu-waktu, atau dalam satu hari satu malam itu ada waktu, ya, ada waktu yang Allah akan mengabulkan permintaan. Contohnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besok kita terus berdoa, itu pasti diantara salah satu waktunya ada waktu-waktu yang mustajab. Jadi kita mesti berdoa, dan juga dalam doa itu kita mesti berharap. Nah itu perintah yang pertama, ya ibnu Adam, hai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap ampunan kepadaku, ya, aku akan ampuni kamu, ya, dan aku tidak peduli dengan sebesar apapun dosa yang kamu lakukan. Jadi itu perintah kita untuk banyak berdoa dan berharap. Yang kedua adalah istighfar. Ya ibnu Adam, ya ibnu Adam, lau balau tazunubaka ananasam summa istighfartani ghafartulak. Hei ibnu Adam, ya, meskipun dosa-dosa kamu menumpuk dan tumpukannya sampai langit, memenuhi langit dan bumi, ya, kemudian kamu berdoa kepadaku, selama kamu memohon ampun kepadaku, ghafartulaka. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selama kita tobat, nah Allah akan menerima tobat kita, asal tobatnya memenuhi syarat. Jadi kalau istighfar itu bukan tobat, astagfirullahaladzim, itu bukan tobat.
itu hanya apa? Pernyataan penguat bahwa kita sudah bertobat. Itu belum tobat. Tobat itu kan syaratnya ada 4. Tobat itu 1, menyesali dosa, ya, menyesali dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, berhenti melakukan dosa. Yang ketiga, berjanji tidak akan melakukan dosa itu lagi. Dan yang keempat adalah mengembalikan semua kezoliman-kezoliman yang telah kita lakukan. Itu namanya tobat. Baru untuk mengekspresikan kita sudah bertobat, istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau istighfar doang astagfirullahaladzim, itu belum tobat. Kita contohnya, nauzubillah, orang minum ada astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya itu namanya bukan tobat. Ngelecehin namanya. Oh, gua udah tobat dong, kan gua udah istighfar. Sambil minum minuman keras, astagfirullahaladzim. Nah itu namanya bukan tobat. Tobat itu ada syaratnya. 1, menyesali dosa yang kita lakukan. Yang kedua adalah berhenti. Yang ketiga, berjanji tidak melakukan lagi. Dan yang keempat, mengembalikan apa kezaliman yang telah kita lakukan. Itu baru tobat. Nah, baru dikatakan oleh pernyataan. Makanya ada namanya istighfar. Makanya kalau nggak serius, mendingan jangan ngomong istighfar. Mendingan jangan ngucapin istighfar kalau nggak serius. Kita nggak serius tapi ngomong astagfirullahaladzim, mendingan nggak usah. Karena itu ngelecehin. Kita istighfar tapi kita nggak benar-benar ada niat untuk berhenti melakukan dosa. Makanya ada namanya istighfar alal istighfar. Kita mohon ampun terhadap permohonan ampun kita yang telah kita lakukan. Itu ngeremehin, itu malah bukan diterima oleh Allah, malah dimarahin. Jadi tobat itu kalau berkaitan dengan orang lain harus mengembalikannya. Contohnya begini, ada orang yang mohon maaf, ini ada ulama mengatakan ada 3 orang yang istighfarnya itu tidak ada manfaatnya. 1, laki-laki yang berselingkuh. Laki-laki yang berselingkuh, setelah dia selingkuh, dia ngucapin istighfar, itu nggak bakal diterima oleh Allah. Sampai nangis darah juga nggak diterima oleh Allah. Orang selingkuh, berzina dengan selingkuhannya, setelah berzina dengan selingkuhannya dia taubat, astagfirullahaladzim, ngucapin astagfirullah, itu dia nggak bakal diterima istighfarnya selama dia tidak menjauhi selingkuhannya itu. Harus disingkirkan dulu, harus diputus sama sekali dengan selingkuhannya, baru tobat. Nah kalau sekarang selingkuh, tobat, besok ngelakuin lagi, nah itu namanya ngelecehin. Yang kedua, orang memakai pakaian haram. Contohnya orang pakai emas. Orang pakai emas, dia inget, emas nggak boleh pakai emas. Dicopotin tuh emasnya, di kantong, dicopotin atau ditaruh. Terus dia tobat. Itu tobatnya nggak bakal diterima sampai kapanpun. Selama emasnya masih ada, dia harus jual itu emasnya atau kasihin ke istrinya. Di sini ada itu warajulun indahu warajulun talabasa bil maksiyah. Yang terakhir adalah ada orang min istighfar dan istighfarnya nggak bakal diterima, yaitu orang yang di rumahnya ada barang-barang haram. Dia contohnya udah korupsi, ngambil barang-barang negara atau ngambil barang orang, terus dia tobat, ya Allah, saya tobat tadi udah ngambil barang tetangga saya. Tobatnya maupun 1000 kali istighfar mau 1000 kali nggak bakal diterima tobatnya selama barang yang dia ambil dari tetangganya itu belum dibalikin. Nah itu namanya tobat. Jadi kalau istighfar saja belum mencerminkan dia tobat,
yang banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim tiap hari 1000 kali, belum tentu dia sudah hapus dosa-dosanya, belum tentu. Karena tobat itu ada cara-caranya dan harus ditindaklanjuti dengan perbuatan. Atau mohon maaf, kita udah ngomongin orang, ya Allah astagfirullahaladzim, udah ngomongin orang, terus kita istighfar astagfirullahaladzim, diterima istighfar kita? Nggak diterima. Selama kita nauzubillah belum minta maaf sama orang yang kita omongin, itu beratnya. Jadi yang berat itu bukan menghindari dosa, yang berat itu tobatnya. Orang kenapa nggak mau melakukan dosa? Bukan berat menghindar dari dosa, bukan, tapi untuk melakukan tobatnya berat. Para ulama itu nggak mau berdosa bukan susah, bukan takut untuk berdosa, karena tobatnya susah. Seperti itu. Nah, jadi selama kita dosa apapun, selama kita mau bertobat, ya kan, meskipun dosa-dosa kita sampai memenuhi langit dan bumi, selama kita mau bertobat, Allah akan menerima tobat kita, asal benar tobatnya. Yang kedua, yang terakhir adalah ya ibna Adam innaka lau ataitani bi qurabit ardi khotoya summa laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Hei ibna Adam, hei anak cucu Adam, ya, jika engkau datang kepadaku nanti ketika kita meninggal, jika engkau datang kepadaku dan engkau telah melakukan dosa sebanyak hamparan bumi, nah, engkau meninggal menghadapku kata Allah, sementara engkau banyak melakukan dosa sampai dosanya itu memenuhi sebanyak hamparan bumi, nah, aku akan mengampunimu selama engkau tidak menyekutukanku. Nah, ini adalah fadilah selama kita tidak menyekutukan Allah, kita tidak akan masuk neraka atau kita dijamin masuk surga. Asal ya, ketika kita sebelum meninggalnya kita diakhiri dengan la ilaha illallah. Contohnya begini, saya ngomong la ilaha illallah, habis ini nggak ngomong sama sekali, besok meninggal. Nah, berarti akhir omongan saya adalah la ilaha illallah. Atau orang lagi sakaratul maut, kita tuntun untuk ngucapin la ilaha illallah, berarti setelah itu nggak ngomong lagi. Nah, berarti itu akhirul kalamnya, akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang yang lagi sakaratul maut nih, kita tuntun dia ucapin la ilaha illallah. Udah Pak gitu kan, atau Bu ucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia ucapin, udah diemin, udah jangan diajak ngomong. Nah, habis itu dia ngomong gitu kan, atau nanya atau ada permintaan, kita ajak lagi la ilaha illallah lagi, ucapin la ilaha illallah lagi, talqin namanya. Nah, itu sehingga ketika meninggalnya, ketika dicabut ruhnya, dia yang terakhir dia omongkan adalah ucapan la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini adalah fadilah ucapan la ilaha illallah. Makanya minimal setelah subuh atau setelah maghrib kita mengucapin la ilaha illallah, dan terutama la ilaha illallahnya itu jangan ngomong hanya di mulut saja, harus dengan hati tiada Tuhan selain Allah. Jadi ketika kita ngomong la ilaha illallah, hati juga menyetujui bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Jangan mulut la ilaha illallah, la ilaha illallah, pikirannya ingat
tetangga contohnya itu, yang lain-lain. Nah itu enggak, pada meskipun tetap semua perbuatan kita baik lisan maupun hati maupun gerakan itu tetap akan dicatat. Makanya kalau hatinya ingat Allah, hatinya juga mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, dan badannya juga menghadap kiblat, semua perbuatan anggota tubuhnya, hatinya dan lisannya mendapat pahala. Seperti itu. Kalau di hati saja berarti kan hati saja. Itu juga kalau khusyuk. Seperti itu. Nah itu. La ilaha illallah la tatruku zanban wala yasbikuha amalun. Ucapan la ilaha illallah itu katanya tidak akan meninggalkan dosa, dan tidak ada amal yang bisa melebihi ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu namanya tahlil. Mengucapkan tahlil itu la ilaha illallah. Tahlil itu mengucapkan la ilaha illallah. Ya kalau orang benci tahlil berarti benci orang mengucapkan la ilaha illallah, kan lucu. Ada orang yang benci kita mengucapkan la ilaha illallah. Padahal tahlil itu mengucapkan la ilaha illallah. Nah itu, jadi apa namanya? Makanya, nah cuman caranya kayak kita ini, kayak anak kecil, orang akan sulit akhir hidupnya, ya, orang akan sulit akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah selama dalam hidupnya dia jarang mengucapkan la ilaha illallah. Makanya ulama mengatakan kalau kamu mau husnul khotimah namanya. Husnul khotimah itu ketika kita meninggal, akhir yang kita ucapkan la ilaha illallah. Pasti kenapa? Karena pasti kita masuk surga, itu cirinya. Dan itu ada caranya, harus memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Karena kenapa? Karena orang itu ketika dia mati, dia akan mengucapkan, mengingat sesuatu yang sering dia ingat dalam hidupnya. Kalau ketika hidupnya banyak mengingat ayam contohnya, banyak mengingat mancing, ketika dia mati yang ingat dia mancing. Nah kalau tiap hari kita mengucapkan la ilaha illallah, maka akhir hidupnya akan mengucapkan la ilaha illallah. Contohnya anak kecil. Anak kecil kalau siangnya dia seharian main gundu, pasti malamnya ngigonya apa? Ngigonya tentang main gundu. Karena kerja otak begitu. Atau sholat. Yang kita ingat ketika sholat adalah yang menyibukkan kita hari itu. Contohnya hari ini saya ada bisnis tanah pagi. Habis itu sholat zuhur. Ketika sholat zuhur itu yang diingat pasti banyak yang berkaitan dengan jual beli tanah. Makanya sebelum sholat, setelah azan, jangan ngomong. Jangan ngomong. Masukkan sholat sunnah untuk mengarahkan akal supaya konsentrasi ketika sholat. Kalau mau qomat kita ngomongin ketika orang udah qomat, atau ketika antara qomat azan dan qomat kita ngobrol. Contohnya masalah perbaikan jalan. Itu ketika sholat pasti omongan tentang perbaikan jalan akan teringat. Ada namanya short, term memory. Jadi orang akan mengingat beberapa menit, nggak bakal hilang ingatannya terhadap sesuatu yang ia omongkan. Nah setelah 6 menit kalau nggak salah baru hilang yang kita omongkan. Kecuali nanti kalau kita ingat ulang. Jadi jadi kita mesti, yang kedua, orang yang tidak akan husnul khotimah, ini nih yang paling bahaya. Orang sebesar apapun amal ibadahnya, orang tidak akan mengucapkan la ilaha illallah, tidak akan bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika akhir hidupnya,
Berarti kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah, akhir hidupnya dia nggak bakal masuk surga. Nah, satu adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Sebagus apapun imannya, sebanyak apapun amal ibadahnya, selama ia durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dia tidak akan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Artinya pasti akhir hidupnya su'ul khotimah. Seperti dulu siapa namanya? Sahabat Nabi. Itu sekelas sahabat Nabi, Alqamah ya. Alqamah sekelas sahabat Nabi yang ngaji bareng sama Nabi, sholat jamaah bareng sama Nabi. Ketika mati kagak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sekelas sahabat, gara-gara durhaka sama ibunya, lebih mengutamakan istrinya. Sekelas sahabat, gara-gara durhaka sama ibu, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, dituntun sama Nabi. Nah, apalagi kita, nauzubillah. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak akan bisa mengucapkan la ilaha illallah, tidak akan bisa husnul khotimah akhir hidupnya. Yang ketiga adalah orang yang suka memakan riba. Orang yang suka memakan riba itu tidak akan bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika akhir hidupnya. Jadi selama kita tidak menyekutukan Allah, ya, kata Allah, katanya kan, aku akan menemuimu, ya kan, meskipun dosa-dosa kamu sebanyak hamparan bumi, selama engkau tidak mensekutukan aku.